Selamat datang kembali di channel Burner Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Antam, kedua Medco, ketiga Elsa, keempat IPCC, kelima Soci, dan keenam Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Antam. Antam pada hari Rabu kemarin terkoreksi 0,51% ke lepas harga 1935. Kalau dilihat transaksi asing di hari Rabu kemarin net sell, tapi selama bulan Desember Antam terus diakumulasi asing. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja. JP jualan di 130.000 ya, bisa dikatakan JP distribusi tapi ditampung oleh CC ya. Jadi ya ini biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam koreksi ya, masih dalam koreksi wajar ya. Ada berpotensi seminggu ke depan di awal Januari ya Antam melanjutkan koreksi mengarah ke 1750 sampai 1800 ini ya. Dia akan mengarah ke sini. Kalaupun dia breakdown, dia akan mengarah atau menutup gap ya, menutup gap di 1550 saat di tanggal 16 Desember dia naik cukup tinggi itu. Dia membuat gap, jadi ke arah situ. Dan ya bisa juga Antam ini karena sudah naik tinggi, dia akan membentuk swing low barunya. Karena sudah membentuk higher high baru ya, dia akan membentuk swing low atau lower high baru ya daerah sini, dan mungkin lebih ke atas lagi. Karena target saya Antam ke 2400 bahkan ke 2650 ya. Jadi ya mending wait and see dulu yang belum punya barang. Kalau yang sudah punya barang dari daerah atas ya hot aja ya. Kalaupun dia sesuai skenario koreksi sampai menutup gap, Bapak Ibu sekitar kerugian ya, kalau nggak mau cut loss ya kerugiannya di 17%. Ya mending menurut saya, karena prospek Antam di 2-3 bulan ke depan masih bagus. Karena sentimen baterai, sentimen nikel juga masih bagus. Ya Antam masih arahnya ke atas ya, masih ditargetkan masih jauh ya. Masih 2400 sampai 2650. Jadi ya peluang Bapak Ibu juga potensi profitnya masih besar nih. Kalaupun dia ke 2400 ya sekitar 24% ya. Kalau beri di harga daerah 2000 ya. Kayak strategi lain ya average down aja, cicil. Kalau dia breakdown dari 1800 sampai 1750 dicicil sedikit-sedikit biar nilai average Bapak Ibu bisa lebih kecil. Jadi kalaupun dia kembali rebound dan naik lebih tinggi, Bapak Ibu bisa profit lebih besar ya. Jadi nggak perlu takut, Antam masih arahnya ke atas, belum ada perubahan tren. Walaupun yang kita tahu ISG kemarin koreksi cukup dalam ya di 1% ya, tapi masih aman. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Medco. Medco pada hari Rabu kemarin juga ditutup koreksi 4,83% ke lepas harga 590. Kalau dilihat transaksi asing di hari Rabu kemarin, dia net sell lagi walaupun tipis. Kalau dilihat secara bulanan ya, Medco masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya ya biasa aja. Walaupun GALG nampung, tapi jualannya juga besar-besar nih ya. Ya bisa dikatakan ini akumulasi, cuma akumulasi tipis saja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco menurut saya yang cukup menarik ya, karena dia baru saja breakout ya. Break di tanggal 11 Desember breakout neckline-nya, atau bisa dikatakan ini double bottom-nya juga bisa dikatakan ya, dan dia membentuk ya, bisa juga di sini bisa dikatakan cup juga nih ya, nih cup-nya nih handle-nya ya. Jadi potensinya Medco masih berpotensi ke atas. Ini juga dia koreksi tidak disertai volume ya. Volumenya kecil-kecil dan turunnya juga hari ini karena memang ISG turun dalam ya. Dia kemungkinan juga ada yang profit taking. Tapi profit takingnya ya biasa aja karena volumenya kecil ya. Jadi tekanan jualnya masih belum yang signifikan. Dan potensi untuk minggu pertama kalau ISG rebound, Medco juga akan rebound ya. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya bisa ya, cuman ini ya agak beresiko, tapi ya nggak masalah ya. Kalau Bapak Ibu mau bisa cut loss nih ya, cut lossnya di 535 ya, sekitar 9%. Harusnya itu nggak disentuh, kemungkinan besar juga 2-3 candle yes, Medco akan balik, dan target profit ya tetap di
di 700 ya di 18%. Tapi kalau mampu breakout 640, pasang trailing stop dulu. Kalaupun dia koreksi ya Bapak Ibu take profit dulu baru beli di bawah lagi ya. Ya cut lossnya tadi di 535. Kalaupun buruk-buruknya dia melanjutkan koreksi ya Bapak Ibu bisa beli lagi di daerah 480. Ya karena di situ ada bisa dikatakan support kuatnya karena ada moving average 3 buah di situ yang menjaga, ada moving average 60, 150 dan 200. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga moving average 150 sudah memotong moving average 200 dan moving average 60 akan juga mengarah ke atas ya, berpotensi besar Medco masih ke atas ya. Ya ini bisa dikatakan ya koreksi wajar dan ya dia akan membentuk lower high baru ataupun swing low barunya karena dia belum membentuk nih ya, karena dia naik terus tinggi nih dari bottomnya ya, dari bottomnya di 5 Oktober dia naik terus, belum ada nih koreksi tajam, jadi ya dia akan koreksi tajam ya maksimal ya ke daerah sini lah ya, daerah sini ataupun daerah sini ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss di 9% juga ya udah pasang di bawah aja sekalian cut lossnya di 20%, dengan resiko ke cut loss itu cuman ya mungkin di 10-15% ya, potensi untuk cut loss di situ ya mungkin 10%. Cuman Bapak Ibu rugi waktu ya, jadi sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 535 juga bisa, atau baru beli lagi di bawah, atau cut loss sekalian di bawah aja di average nilainya bisa juga seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Untuk 3-6 bulan ke depan ya Medco masih ke atas. Target saya malah Medco ini bisa menyentuh 900 ya, dan harusnya ya Medco minggu depan ya di awal bulan Januari pertama, minggu pertama ya dia naik lagi ke 600, harusnya bisa naik lagi ke 600. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Elsa. Elsa pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi juga 2,76% ke harga 352. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell di hari Rabu dan hari Selasa. Kalau dilihat secara bulanan, Elsa terus dijual asing ya. Kalau dilihat dari broker semarinya ya, terlihat di sini Elsa malah diakumulasi ya, diakumulasi oleh bandar price maker atau market movernya ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat OD, LG, TP, EP ini beli di besar-besar nih, minimal di 10.000, bahkan ada yang di 197.000. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan yang jual kecil-kecil ya. Jadi bisa dikatakan ya ini diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa ini ya memang sudah rawan koreksi karena dia sudah rally dari bawah, belum ada membuat swing low-nya ya. Harusnya dia membuat swing low-nya, apakah dia membuat swing low-nya nanti di 320 atau memang buruk-buruk dia harus menguji 300 lagi ya, bisa seperti itu. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan ini histori masa lalunya dari Juli 2018, range sideways-nya tuh memang agak lebar ya di 300 sampai 400. Kalau ditarik garis ini ya sekitaran 30%. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga Juli sampai ke puncak ya mungkin dalam 1 bulan atau bisa dalam 3 bulan dia mencapai puncak, dan turunnya juga ya mungkin dia akan pelan-pelan. Mungkin di Januari dia akan terus koreksi, jadi perlu hati-hati ya. Yang punya dari daerah atas ya sesuaikan aja. Kalau saya lihat kalau dia breakdown dari 340 ini cut loss saja ya, dia akan ke bawah lagi. Dan mungkin Bapak Ibu baru bisa kalau memang pengen beli lagi ya beli di daerah bawah sini di 300 sampai 310, cut lossnya ya di bawah HEMA 60-nya di 270 ya. Walaupun yang bisa ditarik garis ya di sini ada support kecil atau support minornya ya. Nah, ada support minor ya mungkin bisa ada pantulan di daerah sini ya bisa. Nih di 350 mungkin ada pantulan, tapi seperti yang saya bilang tadi cut loss kalau turun dari 340. Apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau bisa aja, tapi menurut saya mending wait and see dulu ya. Saya lebih suka nunggu di 320 sampai 310 ini. Ya beli Elsa di 320 sampai 310 ini baru spekulasi buy. Kemungkinan untuk mantul dari situ juga potensi masih besar ya. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat historinya ya.
1, 2, 3, 4, 5 kali pernah menguji 320, namun kemudian dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Elsa yang beli di pucuk, sesuaikan aja. Arah Elsa masih ke atas ya. Menurut saya ya di 6 bulan ke depan dia masih akan mengarah ke 540. Ini harus diuji ya di 6 bulan ke depan ya. Mungkin bisa lebih ya, bisa, cuma targetnya tahun ini Elsa harus menyentuh 540, baru kemudian dia mungkin akan koreksi lebih dalam lagi ya. Kalaupun dia membuat swing low-nya di sini ya memang seperti itu ya. Harus dalam saham ya harus membuat swing low biar dia lebih ya, menurutnya lebih tertata naiknya ya. Nah, dia akan menguji lagi 400, kalau itu mampu di breakout baru dia pelan-pelan akan mengarah ke 540. Jadi seperti itu untuk Elsa ya. Bisa juga di sini buat swing low ya, bisa ya. Kita lihat aja marketnya nanti responnya gimana maunya ya. Apakah buat swing low-nya di 350 atau di daerah 330 sampai 320 ini, atau lebih di bawah lagi. Pokoknya ya harusnya ini menjadi kunci, 300 ini menjadi pertahanan terakhir Elsa ya. Harusnya tidak di breakdown ya. Kemungkinan kecil kalau dia sampai konfirmasi breakdown dan mengarah ke bawah lagi, ini sangat kecil ya. Buruk-buruknya Elsa ke 300 saja ya. Nih yang swing trade ya jaga di bawah aja nih. Kalau Bapak Ibu yang punya price alert di OLT tradingnya ya bisa pasang price alert di 320 atau 318, bisa pasang price alert. Kalau ada notice price alert ya Bapak Ibu bisa buy Elsa ya. Jadi biar nggak nunggu atau memantau market terus tiap hari, apalagi Bapak Ibu yang kerja kan nggak mungkin bisa memantau harga tiap hari. Jadi seperti itu untuk Elsa ya, masih berpotensi koreksi, tapi ya koreksinya wajar, harusnya ya tidak lebih dari 300. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada IPCC. IPCC pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi ya, hampir ARB di 530, turun 5,35%. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, padahal IPCC ini mulai dibeli asing dari pertengahan bulan Desember. Kalau dilihat dari broker semarinya memang IPCC masih didistribusi. Bapak Ibu bisa lihat distribusinya besar-besar yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPCC masih aman menurut saya, koreksi-koreksi wajar. Bapak Ibu bisa perhatikan juga volumenya kecil, walaupun indikator garis biru MACD sudah menyentuh garis merah dan mungkin akan dead cross kalau IPCC melanjutkan penurunan. Harusnya memang melanjutkan penurunan, akan menguji support terdekatnya di 500. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya mungkin ke 440 sampai 450 ini. Apakah ini IPCC masih berpotensi ke atas? Masih berpotensi ke atas, nggak usah perlu takut. Kalau Bapak Ibu yang beli di dekat pucuk, apalagi di 630, kalau mau hold aja. Menurut saya ya peluang IPCC masih ke atas. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu, mending buy-nya nunggu di 500 sampai 495 ini ya. Di dekat-dekat support neckline-nya ini ya. Jadi seperti itu untuk IPCC, masih koreksi-koreksi wajar. Harusnya juga ya, kemungkinan juga IPCC kalau memang tidak mampu naik atau breakout 635 ya, dia akan bermain di red sideway-nya ya. Kalau saya lihat ya red sideway-nya ada di 474 sampai 635 ini. Dia akan bermain di area sini. Ya Bapak Ibu bisa juga beli-beli dekat support, jualnya dekat-dekat resisten kan. Kalau Bapak Ibu sistemnya seperti itu, harusnya saat dia breakout kemarin Bapak Ibu sudah jual nih di dekat-dekat resisten, pas dia turun beli lagi ya. Jadi ya biarpun nggak tiap hari trading, tapi yang penting bisa profit kan. Jadi seperti itu untuk IPCC. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Soci. Soci pada hari Rabu kemarin juga terkoreksi 5%, kali harga 264. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya saham Soci selama 5 hari. Kalau secara bulanan ya sama aja ya, dia jual beli nih. Kalau dilihat dari broker semarinya
ya hampir sama ya jual belinya nih terlihat, tapi di sini terlihat CS nampung di 68.000 yang jual kecil-kecil ya. Tapi ya kalau dilihat secara keseluruhan ya ini biasa aja jual belinya sama. Cuman kalau personal CS memang akumulasi yang cukup besar di 68.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sochi koreksi wajar. Harusnya koreksinya juga buruk-buruknya ya. Koreksi buruk-buruknya Sochi ya paling ke 225 sampai 230. Dia membuat swing low atau lower height barunya di daerah sini mungkin. Atau di minggu depan dia juga bisa kembali rebound ya bisa. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah neckline-nya ya. Nih. Semenjak 2017 ini selalu dipertahankan nih. Jadi bisa aja dipertahankan ya seperti yang saya bilang buruk-buruknya dia turun ke 230 ini. Kalau Bapak Ibu yang beli punya di daerah pucuk bagaimana? Ya dengan resiko menurut saya memang lebih baik cut loss-nya di bawah EMA 20-nya itu lebih mengkonfirmasi Sochi ya. Kalau Bapak Ibu cut loss di daerah 264 ini ya bisa aja ke trigger habis cut loss dia naik ya. Bapak Ibu bisa perhatikan juga volume Sochi ini kecil saat dia turunnya dan volume terakhirnya aja yang besar tapi tidak sampai breakdown dari support yang ditarik garis di 264. Kalau dilihat Bapak Ibu baru mau beli di sini ya sekitar 18%, 15% ya cut loss-nya. Ya kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Arah Sochi harusnya masih ke atas cuman ya memang ada koreksi-koreksi wajar. Dan dia harus sekali lagi menguji 316. Kalau 316 tidak mampu benar-benar di breakout ya dia akan ke bawah lagi dan sideway mungkin di daerah 264 sampai 316. Dan kalau 316 bisa di breakout ya seperti histori sebelumnya ya dia akan ke 381. Itu sangat mudah kalau mampu konfirmasi breakout 316. Jadi seperti itu untuk Sochi. Untuk minggu pertama Januari kemungkinan akan lanjut koreksi tapi harusnya koreksinya tidak akan lebih dari EMA 20-nya. Indikator MACD sudah menyentuh garis merah, garis birunya, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya potensi Sochi lanjut koreksi tapi koreksi wajar lah. Harusnya memang harus koreksi Sochi ya biar dia bisa naik lebih tinggi. Daripada dia naik terus dia koreksi dalam kan Bapak Ibu juga pasti bingung. Jadi seperti itu untuk Sochi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inco. Inco pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,92%, kelapa harga 5.100. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan Inco masih terus diakumulasi asing atau dibeli asing. Secara bulanan juga Inco di net buy asing. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja nih ya. Tapi terlihat di sini DR distribusi ya di 15.000 tapi ditampung sama Morgan Stanley dan CSLA Sekuritas ya AK. Jadi ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco koreksi wajar dan kalaupun dia lanjut koreksi harusnya ya maksimal ke 4.700 ini. Ya, jaga-jaga aja di sini ya. Apakah bisa spekulasi buy di sini? Dengan kondisi dia bisa kembali naik ya bisa. Cuma lebih beresiko ya 50-50 menurut saya. Mending beli di daerah bawah ini di 4.790 sampai 4.800. Ini di daerah 4.800. Cut loss-nya di sini aja di bawah EMA 20-nya di 4.380 sampai 4.400 dan target profit tetap di resistennya dulu. Setway-nya di 5.600 ya. Kalau mampu breakout saya sudah pasang target Inco ke 6.200 tapi ya itu jangka menengah ya mungkin 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya di dalam 1 bulan ke depan ya di bulan Januari kalau Inco tidak mampu breakout dia akan sideway di daerah sini. Supportnya ada di 4.700, resistennya ada di 5.600. Jadi Bapak Ibu beli dekat-dekat support di 4.800, jualnya ya dekat-dekat resisten misalnya di 5.500 atau 5.470 bisa jual di sini kan lumayan nih. Kalau Bapak Ibu bisa 13% dalam sebulan juga itu sangat besar ya. Di yang kerja yang nggak bisa memantau market juga ini cocok nih. Tapi ya seperti yang saya bilang belinya dekat-dekat support, tunggu dia di dekat-dekat support baru buy. Ya sesuaikan aja mau buy di harga berapa yang penting dekat-dekat support ya. Misalnya di 4
4.850 juga nggak masalah. Kalau mau buy di atas 4.900 juga nggak masalah. Cuman ya cut loss profitnya lebih kecil ya, jaga-jaga strategi kan bisa berbagai macam. Tapi ya kalau kita beli lebih tinggi profitnya lebih kecil. Yang penting jangan beli di 5.000 sampai 5.100 ya. Karena itu harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu mau juga nggak masalah. Karena ini kalau Bapak Ibu cut loss dalam 13%, jadi nggak sebanding nih dengan profitnya ya. Jadi belinya tuh maksimal ya di 4.900 bisa lah. Nah ya 4.000 ya belinya maksimal di 4.850. Jadi seperti itu untuk Inco masih ke atas. Cuma dia kemungkinan juga akan sideways dulu sebulan ke depan, bisa seperti itu kalau dia tidak mampu break out 5.600. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.